Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, kelas 1A dari program studi D4 Akuntansi Manajerial. Video saya kali ini membahas tentang topik 4, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer. Fungsi-fungsi manajerial menurut Henry Fayol yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama. Beberapa pendapat para ahli manajemen tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada Henry Fayol, Luther Gulick, George Terry, Ernest Dahl, Coons, dan Owen Donnell, Oil Yang Lee, William Newman, dan James Stone. Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli, yang pertama ada forecasting, planning termasuk budgeting, organizing, staffing atau assembling, research, directing atau commanding, leading, coordinating, motivating, controlling, reporting. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan yang tercermin pada fungsi-fungsi planning, organizing, dan controlling. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya merupakan cara penyebutan yang berbeda, tetapi mengandung arti yang sama, di mana pada dasarnya adalah fungsi staffing, directing, atau leading. Perencanaan, planning. Rencana-rencana dibutuhkan organisasi untuk menetapkan tujuan-tujuan dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Di samping itu, rencana memungkinkan yang pertama ada organisasi, dapat memperoleh dan mengingatkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, anggota organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Yang ketiga, kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Perencanaan atau planning adalah pemilihan penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian atau organizing adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa ke arah tujuan. Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan atau memimpin organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana, dan program yang telah ditetapkan. Penyusunan personalia atau staffing adalah penarikan, rekrutmen, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi karyawan dalam lingkungan kerja yang produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan mental, fisik, emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi. Fungsi personalia atau staffing mencakup kegiatan-kegiatan pembuatan sistem pengajian, penilaian karyawan untuk promosi atau transfer, demosi dan pemecatan, dan yang terakhir latihan pengembangan karyawan. Kemudian ada pengarahan atau leading. Fungsi pengarahan atau leading untuk membuat dan mendapatkan karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas gaya dan kekuasaan kepemimpinan serta kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi leading sering disebut dengan directing, motivating, actuating, dan sebagainya.
Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proyek manajemen, sedangkan kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang di dalam organisasi. Pengawasan atau controlling. Semua fungsi sebelumnya tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau controlling, atau sekarang dengan istilah pengendalian. Pengawasan atau controlling, penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan positif berupa mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif berupa mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi. Fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut proses dan sudut subjek. Sudut proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Kalau dari sudut subjek, yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis, yaitu mewakili perusahaan di bidang pengendalian, mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, dan mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Kegiatan manajer untuk menghadapi masyarakat luar: mengadakan pengumuman, menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan, menyelenggarakan pameran, mengatur siaran melalui radio, mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat, membuat analisa dari pendapat umum, dan menerima kunjungan pihak luar ke dalam. Sekian video mengenai fungsi-fungsi manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.